Bloodhound Season 2. Kita akan melanjutkan perjalanan dua orang pemuda, Kim Gun-woo dan Hong Woo-jin, dua orang atlet tinju yang terpaksa menjadi anjing pemburu sewaan. Jika belum menonton season 1, seluruh linknya ada di deskripsi video ini. Di season 2, mereka akan menghadapi kelompok liga tinju ilegal yang dipimpin oleh seorang mantan atlet yang kejam dan berbahaya, menguras tenaga dan air mata kedua pemuda ini. Jalan mundur tak ada. Mereka harus maju dan melawan dengan tinju yang kuat. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Dua tahun berlalu dari perjuangan berat waktu itu. Kisah dua orang pemuda pemberani yang melawan gangster gila bernama Myung-gil. Pemuda ini Kim Gun-woo. Dia melihat jam, pagi segera datang. Lalu melihat kalender, hari pertandingannya segera tiba. Rekannya Hong Woo-jin bangun dan memberi semangat pada Gun-woo. Dia ada di sini. Gun-woo mencandai Woo-jin dan segera pergi. Pagi itu mereka bersiap berlatih. Ibu Gun-woo, Seo-won bangun. Kedua anak ini selalu ribut kalau pagi. Mereka segera memulai warm up dan berlari. Gun-woo mulai bertinju secara profesional. Dia terus menang dan naik peringkat. Woo-jin berhenti jadi petinju pro, memilih untuk menjadi pelatih Gun-woo. Waktu pertandingan sudah semakin dekat. Kafe ini adalah milik ibu Gun-woo. Dia akan segera mengantar pesanan. Woo-jin membantu di kafe. Gun-woo sampai di lokasi pengantaran. Karena lift tak bergerak, Gun-woo memutuskan untuk naik tangga. Ternyata ada yang pindahan menggunakan lift. Pemuda ini mengenalinya. Gun-woo adalah petinju yang lagi naik daun sekarang. Meminta bersalaman, lalu meminta maaf karena lift dia gunakan. Pemuda ini ternyata juga atlet taekwondo. Dia mendukung Gun-woo di kejuaraan nanti. Gun-woo segera turun. Makan malam yang hangat. Ibunya cemas apa Gun-woo bisa menurunkan berat badan. Pertandingan sudah dekat. Woo-jin memintanya tak khawatir. Acara penimbangan berat badan akan dimulai. Adik Belov, juara bertahan, melakukan penimbangan badan lebih dulu. Dia lulus penimbangan. Selanjutnya giliran Gun-woo. Dia juga lulus. Sesi tatap muka dimulai. Adik Belov memprovokasinya. Bust your face open. You are dead tomorrow. Gun-woo tetap tenang, mengajaknya berjabat tangan. Dan keributan terjadi. Suasana sangat heboh. Media sibuk membuat berita. Malam itu ada 3 orang yang datang dari luar negeri di Bandara Incheon. Di luar, 2 orang memberi hormat dan menyambut mereka. Inilah Bloodhound season kedua. Besoknya pertandingan dimulai di Jamsil Arena. Penonton heboh dan para komentator sibuk memberi penilaian. Sudah lama Korea tak punya juara dunia. Mereka sangat berharap Gun-woo memenangkan pertandingan ini. Kedua petinju bersiap. Orang ini menolak untuk tos sebelum pertandingan. 3 orang misterius juga menonton pertandingan itu. Ronde pertama dimulai. Adik bermain agresif. Gun-woo jatuh. Dia pusing. Hitungan dimulai. Akhirnya Gun-woo bisa bangkit. Woo-jin berteriak memberi instruksi. 2 orang ini berbisik. Jika adik menang, uangnya cukup untuk melunasi hutangnya. Orang ini meminta siapkan plan B jika adik kalah. Salah satunya menoleh. Ternyata ibu Gun-woo duduk tak jauh dari mereka.
선수의 이 카운터를 바짝 Pertandingan dimulai kembali. 원래 인파이터거든요. 네, 흐름을 어떻게 끊어낼 수 있을까요? 이거 지금 벨루프 선수가 볼모드 맞았고요. 자, 코너 쪽으로 몰아가는 아직벨로프입니다. 벨루프 선수 계속 1라운드 공격적으로 나오는데요. 자, 일단 영리하게 이 흐름 크리치 작전도 아주 좋은. 끊어보고 있는 김건우 선수입니다. 자, 일단 바깥쪽으로 오히려 지금 밀리고 있어. 1라운드에 지금 충격을 빠져나오는 김건우 선수인데요. 준비를 하는 아직벨로프인데요. 하는 건데요. 자, 슬슬 몰아놨어요. Gonwu terdesak di sudut. Bel berbunyi. Ronde pertama berakhir. Gonwu kelelahan. Orang itu tipe infighter yang hebat. Wujin memberi instruksi bagaimana Gonwu harus melawan di ronde kedua. Tenangkan dirinya. Percaya dengan teknik yang mereka ciptakan. Dia akan memberikan aba-aba. 사모 장전해. Pelindung dipasang. Bel berbunyi. Ronde kedua dimulai. 저런 모습을 기대해볼 수 있습니다. 다음으로 공이 출발하고 있는 네, 아주 공격적으로 지금 받아치고 있어요. 네 선수인데요. 그렇죠. 1라운드 길이 이 파이팅 스타일 하고 나서 Kali ini Gonwu lebih agresif, menyudutkan adik. 또 거리 깨고 들어가는 김건우 있습니다. 이리고 아주 좋습니다. Dan pukulan telak masuk. 스트레이트가 터집니다. 펀치가 들어갔어요. 그만큼 신경이 멈췄습니다. Bel berbunyi. Gonwu berhenti. Pelipis adik Belov mengucurkan darah. Penonton heboh dan bersemangat. 수의 두 번째 라운드 경기력뿐만 아니라 선수입니다. Wujin memberi instruksi. Mata kanannya sobek. Habisi dia segera. Gonwu menolaknya. Dia ingin menggunakan teknik berbeda. Wujin tak ingin dia ceroboh. Orang ini juara. Ini adalah kesempatan mereka. Gonwu meminta Wujin percaya dengan teknik ciptaan mereka. Akhirnya Wujin setuju. 알았어. 졸라 빨리! Adik menatap orang misterius. Dia harus menang. Bel berbunyi. Ronde ketiga dimulai. 시스템 팝부터 가드 올리고 갑니다. Gonwu bergerak dengan gaya andalannya. Adik roboh. Hitungan dimulai. 자, 카운트다운. 경기. 승리를 Gonwu menang TKO. Semua orang bersorak, meneriakkan namanya. Gonwu menghampiri adik Belov, memberinya semangat. Adik memujinya. Dia petarung hebat. Maafkan omongannya. Semua ini hanya bisnis. Gonwu dan timnya merayakan kemenangan. Juara baru telah lahir. 어우 이거 왜 피는 거야? Malam itu di rumah Gonwu, ibunya sedang menyiapkan makanan. Sementara Gonwu dan Wujin sedang membakar daging barbeque di luar. Mereka merayakan kemenangan Gonwu menjadi juara baru. Mengenang saat lampau ketika mereka miskin. Sekarang keadaannya berbeda. 야 많이 늘었어 너. Gonwu ingin mereka berziarah ke makam Pak Choi, membawa sabuk juara. Pak Choi itulah yang membantu mereka keluar menjadi anjing pemburu di masa lampau. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pria ini bernama Hong Min Byom, pimpinan perusahaan Il Industri. Dulu emasnya dicuri oleh gangster Myung Gil. Gonwu dan Wujin lah yang membantunya. Jika belum nonton season 1, link season pertama di deskripsi video. Min Byom sekarang adalah sponsor Gonwu. Dia menurunkan banyak hadiah yang akan dibawa ke dalam. Bel berbunyi. Min Byom menyapa Ibu Soyun, memberikan hadiah untuknya. Min Byom memang sering berkunjung ke rumah Gonwu. Ibunya memberitahu. Keduanya segera datang menyambut Min Byom. Orang ini meminta maaf. Dia tak bisa menonton pertandingan Gonwu. Mereka meminum wine mahal yang dibawa Min Byom. Menghabiskan malam, minum, dan makan bersama. Min Byom berencana membuka rumah sakit untuk ibu dan anak, agar keluarga tak mampu bisa berobat gratis. Keduanya memuji Min Byom. Mereka bersulang untuk Pak Choi yang telah tiada. 감사합니다. 감사합니다. Di jalanan kota Seoul, sebuah mobil jeep melaju kencang.
adik Belov di dalamnya. Orang di sampingnya Yun Taegom, di depan bernama Lee Man-bi. Ternyata adik berhutang pada kelompok gangster internasional ini. Karena kecanduan berjudi, dia harus bertarung malam ini untuk melunasi hutangnya. Jika besok bunganya akan bertambah $1 juta, adik terpaksa setuju. Mereka sampai. Man-bi memberitahu petarung sudah datang. Pria yang mengurus streaming dan ahli IT bernama Allen. Adik dibawa ke dalam, diminta bersiap dan harus memakai pelat besi di sarung tinjunya. Jika dia menolak, mereka tahu lokasi putri dan istrinya. Adik terpaksa memakainya. Pick that up. Inilah pemimpin kelompok gangster ini, bernama Im Baek-jung, seorang petarung misterius. Adik dibawa ke dalam arena. Allen menghidupkan streaming, meminta host yang bernama LOL membuka acara. Untuk para pejudi VIP bawah tanah, adik melakukan warm up. Laga akan segera dimulai. Uang taruhan masuk dan langsung mencapai lebih dari $300 juta. Baek-jung cuma tertarik dengan bagiannya. Allen menjawab dia akan mendapat 2 kali lipat keuntungan sebelumnya. Dan ternyata yang menjadi lawan adik adalah Baek-jung sendiri. Orang ini memasuki arena. Awalnya adik menganggap Baek-jung remeh. Dia tak pernah mengira orang ini petarung handal. You mother... Let's fight! Pertandingan dimulai. Baek-jung mengincar luka lama adik. Orang ini berlumuran darahnya sendiri. Pukulan Baek-jung sangat kejam. Penonton online berteriak senang. Baek-jung terus menyiksa orang ini. Adik jatuh. Dia meminta semua kamera dimatikan. Dengan kejam, Baek-jung kembali menghajar adik Belov. Pertarungan ini terlalu mudah baginya. Allen mengatakan uang yang dia dapat. Orang ini sangat senang. Baek-jung ingin juara baru, yaitu Kim Gon-woo. Dokter memeriksa tubuh adik. Dia masih bernapas. Man-bi masih ingin mengambil keuntungan menjual organ adik. Tiba-tiba Taegom masuk. Langsung menghabisi adik Belov. Dia memarahi Man-bi. Jangan meninggalkan jejak bodoh. Man-bi cuma bisa diam. Taegom menyampaikan pesan Baek-jung. Dia ingin melawan Kim Gon-woo. Di pusat pelatihan dan rehabilitasi, orang yang cedera dan terganggu fisiknya dilatih di tempat ini untuk pemulihan. Gadis ini bernama Gang Taeyong. Dulunya dia adalah polwan dan mengalami kecelakaan. Sekarang berusaha untuk sembuh. Gadis ini adalah kenalan Gon-woo dan Woo-jin. Mereka sudah di luar dan menyapa. Akhirnya latihan selesai. Taeyong keluar. Woo-jin memberikan makanan ibu Gon-woo. Gadis ini sangat senang. Mereka akan menemani Taeyong belanja di supermarket. Sekarang dia bekerja untuk grup Lil sebagai IT. Gadis ini dulunya bertugas di divisi cyber melacak kejahatan dunia maya. Sekarang dia bertugas untuk menjaga sistem grup Lil bekerja. Gon-woo meninggalkan mereka berdua. Ada belanjaannya yang terlewat. Taeyong berterima kasih atas kebaikan mereka berdua. Dulu dia cedera saat bertugas mengejar kelompok gangster Myung-gil. Mereka tak perlu merasa bersalah padanya. Woo-jin menjelaskan, dia dan Gon-woo punya aturan. Sekali keluarga, selamanya keluarga. Mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk keluarga. Taeyong menangis. Dia sangat terharu.
Wu Jin memeluknya. Itu membuat Gonwu salah paham, menyangka mereka berdua pacaran. Dia sangat senang. Malam itu Baekjung dan kelompoknya mendatangi rumah Gonwu. Bel berbunyi. Ibu Soyun bertanya siapa mereka. Menjawab mencari Gonwu. Ibu ini mengatakan anaknya belum pulang. Taegum memujuk. Apa mereka bisa menunggu di dalam? Mereka sudah janji temu. Mengaku teman olahraga Gonwu. Ibu ini ceroboh, memperbolehkan mereka menunggu di dalam. Gonwu dan Wu Jin pulang. Allen dan Manbe yang menunggu di mobil menghidupkan alat perusak sinyal. Keduanya melihat ada tamu dan segera berlari ke dalam. Keduanya curiga melihat kedua orang ini. Baekjung meminta mereka duduk. Keduanya merasa Baekjung bukan orang baik. Baekjung menjelaskan, dia punya liga tinju bernama IKFC. Dia ingin Gonwu ikut serta di liga yang dia kelola. Gonwu tak tahu liga mereka. Taebo menjelaskan, liga mereka rahasia dan punya 4 juta penonton di seluruh dunia. Mereka punya uang bagus untuknya. Wu Jin menjawab, mereka tak butuh liganya. Mereka tak mengikuti liga ilegal. Baekjung yakin Gonwu hanya menang 100 juta won ketika menang melawan adik Belov. Jika ikut liganya, satu pertandingan 10 miliar won. Mereka membuka tas. Ini kesempatan bagus untuk petarung menghasilkan uang. Dia bisa ikut sekali. Setelah itu, dia punya uang banyak sampai pensiun. Hasilkan uang untuk ibunya. Gonwu melihat Wu Jin. Baekjung kembali akan menambah 15 miliar kalau dia menang. Ibu Soyun datang. Dia tak perlu uang. Ini pasti pertandingan ilegal. Lalu mengusir mereka berdua. Wu Jin membuang uang itu. Membuat Baekjung emosi dan memaki. Mereka mengancam dengan pisau belati. Keduanya tak gentar. Baekjung berkata, suatu hari Gonwu akan bertarung melawannya. Mereka pun pergi. Di luar, Baekjung memberi perintah, culik ibu orang itu. Gonwu dan Wu Jin tak tidur malam itu. Mereka pasti datang lagi dan harus bersiap. Wu Jin punya ide. Mereka akan menghubungi anggota asosiasi tinju kenalan mereka bernama Jae Myung. Mereka yakin orang-orang ini mantan petinju. Besoknya mereka bertemu dengan Jae Myung di Sasana. Orang ini membawakan datanya. Mereka mulai memeriksa lembar per lembar. Tak ada yang cocok. Wu Jin ingin mencari data kelas di bawah ini. Dia juga bertanya tentang IKFC. Tapi tak ada data tentang grup tinju ilegal ini. Bisa jadi itu grup tinju ilegal dari luar negeri. Jika dihitung pemasukan mereka besar, 4 juta anggota. Jika bertaruh 10.000 setiap pertandingan, penghasilannya bisa 40 miliar. 감사합니다. Mereka keluar dari Sasana. Wu Jin mengusulkan mencari bantuan dari kenalan mereka. Tapi Gonwu takut orang-orang terluka karenanya. Mereka akan merasa bersalah. Gonwu ingin mereka berdua menyelesaikan ini dulu. Wu Jin setuju. Di markasnya, kelompok gangster ini menyusun rencana untuk menculik ibu Gonwu. Manbe memberi usul untuk menambah anggota. Ada 4 orang yang dipenjara seumur hidup karena kasus gangster Myung-gil. Mereka pasti dendam pada Gonwu dan Wu Jin. Jika bisa dibebaskan, akan jadi anjing pemburu. Dan jika mereka melarikan diri, akan jadi DPO. Itu akan gampang membuatnya patuh pada kelompok mereka. Setelah ini selesai, mereka bisa dibawa ke luar negeri. Baekjung bertanya berapa biayanya. Sekitar 100 juta per orang. Manbe akan mengaturnya. Baekjung merasa itu terlalu mahal. Tapi dia setuju untuk 1 orang. Mereka harus hati-hati untuk rencana penculikan ibu Gonwu. Jika ibunya terluka, dia tak akan mau bertanding. Baekjung ingin segera laksanakan secepatnya. Di luar, Taegum memberikan catatan agar Manbe mencari bahan ini. Manbe merasa rencana itu terlalu jauh. Tapi dia tak masalah asal uangnya cocok. Inilah orang yang bernama Gang In-byom. Bekas anak buah kepercayaan kepala gangster Myung-gil. Dia menjalani hukuman seumur hidup. Dia mendapat buku dari penjaga. Di dalam ada kertas. Lusa jam 1 siang dia akan dibantu kabur dari penjara. Juga ada sebuah pil.
Di kafe, Ibu Sunyun sangat cemas. Dia merasa diawasi. Ada beberapa orang mencurigakan melewati kafenya. 충분하실 겁니다. 네, 감사합니다. Gonwoo dan Woojin memasang tambahan CCTV di rumahnya. Dan ada berita, adik Belov hilang setelah pertandingan. Mereka yakin itu berhubungan dengan dua orang yang mereka temui kemarin. Malam itu, kelompok gangster ini melaksanakan rencana menculik Ibu Gonwoo. Dua mobil berhenti di depan rumah. Allen, Taegom, dan Manbe mengawasi di mobil satu lagi. Eksekutor adalah kelompok pengawal swasta yang mereka sewa. Tapi sebagian orang ini ragu. Risikonya terlalu besar. Apalagi mereka cuma pengawal biasa. Tapi bosnya sudah menerima bayaran besar. Mereka juga sudah setuju. Keuangan perusahaan sedang sulit. Allen meretas sistem CCTV, lalu mematikannya. Pintu masuk terbuka. Manbe menelpon orang sewaan, meminta mereka masuk. Keempat orang ini memasang masker, lalu bergerak. Penghuni rumah sedang tidur. Mereka melangkah hati-hati. Naik ke lantai atas dan menemukan targetnya, lalu menyekap Ibu Gonwoo. Mereka ceroboh. Ibu ini jatuh. Gonwoo bangun, disusul oleh Woojin. Dan pertarungan dimulai. Woojin kesulitan. Gonwoo melihat satu orang berhasil membawa ibunya. Dia segera melompat ke bawah, lalu menghalangi. Gonwoo disergap. Dan berhasil lepas. Taegum merasa deadline waktu sudah lewat. Dia meminta rekan-rekannya untuk pergi. Mereka menggunakan tongkat listrik, tapi Gonwoo tetap melawan. Gonwoo kesulitan dikeroyok 3 orang, disentrum tongkat listrik. Di atas Woojin kepayahan. Dia berhasil membalas dan menjatuhkan lawannya. Orang ini segera menolong rekannya yang jatuh. Woojin segera berlari ke bawah. 2 orang yang tersisa memilih kabur. Gonwoo meminta tolong ibu segera. Gonwoo bangkit dan mengejar keluar. Dia berhasil menjatuhkan 1 orang. Tapi mereka tetap berhasil kabur. Gonwoo tetap mengejar. Orang-orang ini melihat ada kotak di belakang. Taegum melihat orang sewanya gagal, menekan tombol. Gonwoo yang sedang mengejar kaget melihat mobil para penculik itu meledak.
Pagi itu setelah percobaan penculikan tadi malam, petugas kepolisian memeriksa rumah Gonwoo, dipimpin oleh detektif Choi Gyong-won. Setiap sudut diperiksa. Mereka berdua memberi keterangan, menjelaskan ciri-ciri para pelaku. Mereka tinggi dan besar, terlihat seperti olahragawan. Juga akhirnya memberitahu kedatangan 2 orang tak dikenal. Beberapa hari sebelumnya, orang-orang itu menawarkan Gonwoo ikut liga tinju ilegal bernama IKFC dengan kontrak miliaran. Itu lebih terasa seperti paksaan dan ancaman. Seorang petugas melapor menemukan semua CCTV rumah tak berfungsi. Woo Jin menjelaskan kamera baru dipasang setelah 2 orang itu datang. Petugas menduga CCTV telah diretas. Woo Jin juga menyinggung pertandingan WBC yang baru dimenangkan Gonwoo. Dia menduga lawan Gonwoo, adik Belov, hilang setelah pertandingan. Pasti ada kaitannya dengan kasus ini. Detektif Gyong-won akhirnya sadar Gonwoo adalah juara baru. Dia juga kagum padanya. Petugas ini juga menyarankan mereka pindah sementara karena rumah mereka tak aman. Para kriminal itu bisa kembali kapan saja. Mereka berdua memutuskan akan tinggal sementara di tempat Gang Taeyong. Polisi juga memeriksa mobil yang terbakar. Mereka menemukan ledakan berasal dari bom rakitan dengan detonator sinyal ponsel. Ini menunjukkan pelaku berpengalaman. Bisa jadi mantan tentara yang biasa menjinakkan bom. Juga ditemukan dompet dengan kartu nama People Guard Security atas nama Son Jinam. Mereka bertiga segera mengungsi. Mereka sudah diawasi oleh Allen dan timnya yang mengikuti diam-diam. Sementara di penjara, In-bom masih ragu. Apakah pesan di buku bisa dipercaya? Dia menatap pil itu, memutuskan memakannya. Dia segera jatuh dengan mulut berbusa. Penghuni penjara dan petugas panik. In-bom segera dibawa keluar menggunakan ambulan. Tapi di tengah jalan, kendaraan berhenti di SPBU sepi. Dua orang sipir diserang oleh penyamar, lalu ditinggalkan. Di sebuah gudang yang besar, In-bom akhirnya sadar setelah disuntik. Banyak gangster dan Man-be juga ada di sana. Baekjung mengawasi dari jauh. Man-be pun menjelaskan apa yang terjadi. Dialah yang membebaskannya, memintanya untuk bekerja dengan bosnya. Tempat ini sangat terisolasi. Sejauh 10 km tak ada apa-apa. Jika dia menolak, Man-be akan segera memanggil polisi. Tapi In-bom tak peduli. Dia melihat mobil. Dia bisa menggunakan itu. Anak buah Baekjung menghalanginya dan pertarungan terjadi. Satu demi satu dijatuhkan. Baekjung sangat kesal, terpaksa turun tangan sendiri. Dia menghalangi In-bom dan duel terjadi. In-bom sempat membalas satu pukulan, membuat Baekjung marah.
menjatuhkan Inbyom. Dia tahu Inbyom dendam dengan Gonwoo. Mereka akan bekerja sama untuk menghancurkannya. Dia juga akan beri uang yang banyak. Tapi Inbyom tetap menolak. Sebuah pukulan membuat orang ini pingsan. Gonwoo dan keluarganya sampai di apartemen Taeyong. Mereka disambut hangat. Taeyong sudah menyiapkan kamar. Keduanya meminta maaf telah merepotkannya. Gadis ini menjawab mereka keluarga. Dia akan selalu membantu. 네, 지금 미국에 있어요. 뭐 하나만 검색 좀 해줄 수 Woo-jin meminta bantuannya mencari info soal IKFC. Taeyong yang mantan polisi cyber segera melacaknya. Awalnya dia mencoba cara biasa, tak ada data yang ditemukan. Akhirnya dia mengakses dark web, menjelaskan pada dua orang ini. Dia menemukan infonya, Liga Petinju IKFC. Sebuah promo iklan ditayangkan, penuh pertarungan yang barbar dan brutal. Saat ingin mengakses webnya, ternyata butuh kartu kredit untuk registrasi. Mereka tak bisa memakai kartu kredit pribadi karena rawan pencurian data. Woo-jin dan Gonwoo mencari cara lain. Mereka akan memakai kartu kredit bodong. Mereka pun berdiskusi apa rencana selanjutnya. Woo-jin memutuskan untuk menemui Moon Gwang-mu, senior di marinir dulu, bekas anak buah Pak Choi, dan meminta Gonwoo tetap di apartemen, menjaga Taeyong dan ibu mereka. Gonwoo setuju. Woo-jin pergi sendiri. Mobil Allen tak jauh dari sana, mengirim informasi ke rekannya. Woo-jin pun diikuti. Woo-jin akhirnya sampai di sebuah kantor kecil. Inilah orang yang bernama Moon Gwang-mu. Mereka saling memberi hormat karena sama-sama mantan marinir. 열주죠. Gwang-mu mengucapkan selamat atas kemenangan Gonwoo, dan Woo-jin menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Sebuah ancaman untuk mengikuti liga tinju ilegal. Nilai kontrak yang besar hampir 1 miliar. Gwang-mu yakin liga sebesar itu tak bisa beroperasi di Korea, pasti dari luar negeri. Woo-jin membenarkan. IKFC disiarkan secara global, punya 4 juta anggota, disiarkan lewat dark web. Gwang-mu paham risikonya jika Gonwoo masuk. Nilai IKFC akan melonjak. Mereka pasti melakukan apa saja untuk menarik Gonwoo masuk. Woo-jin meminta bantuannya, kartu kredit bodong untuk registrasi. Gwang-mu segera memanggil anak buahnya untuk memberikannya. Kartu berhasil didapatkan. Saat ditanya siapa saja yang terlibat, Woo-jin pun menjawab mereka berdua akan menangani ini sendiri. Gwang-mu tentu khawatir. Lawan mereka adalah jaringan kriminal global. Dia menegur Woo-jin. Mereka keluarga, sama-sama mantan marinir. Jika satu marinir diserang, semua ikut diserang. Dia juga akan membantu. Woo-jin pun menerima tawaran itu. Mereka berjabat tangan. Gwang-mu curiga Woo-jin sedang diikuti. Mereka melihat ke jendela. Woo-jin pun diminta berputar di area ini, lalu kembali untuk memastikannya. Allen dan Taego melihat Woo-jin turun. Mereka pun mengikuti. Moon Gwang mengawasi dari atas, meminta anak buahnya mencatat nomor kendaraan yang mencurigakan. Target didapatkan. Gwang-mu bergerak. Dia menghubungi Woo-jin. Memberi instruksi agar tak bertindak mencurigakan. Dia juga minta Woo-jin untuk memperingatkan Gonwoo. Minta Gonwoo segera pindah. Tempat itu pasti sudah diawasi. Woo-jin langsung menelpon. Gonwoo diminta membawa ibunya dan Taeyong pergi karena lokasi sudah diketahui. Itu membuat Gonwoo panik dan sedih. Satu-satunya yang terlintas adalah Direktur Hong Min-byom, teman dekat mereka. Dia mencoba menghubunginya, tapi gagal. Gonwoo pun meminta maaf pada Taeyong. Dia terseret dalam bahaya. Mereka harus segera pindah sekarang. Taeyong tetap tenang. Ibunya cemas dan menatap Gonwoo dengan sedih. Dan telepon masuk. Sekretaris Min-byom yang bernama Woon Yong menghubunginya, memberitahu atasannya sedang di luar negeri, tapi dia siap membantu. Gonwoo segera meminta bantuannya, menjelaskan keluarganya dalam bahaya.
meminta tempat aman untuk ibunya dan rekannya. Won Young menyuruh mereka datang ke kantor. Mereka akan diberi perlindungan. Gonwoo juga meminta sebuah motor untuk mengejar rekannya. Permintaan langsung dipenuhi. Allen akhirnya sadar. Gonwoo dan keluarganya kabur dari apartemen. Taegum segera melapor ke Baekjung. Mereka memutuskan untuk menangkap Woo Jin lebih dulu dan meminta bantuan untuk menghadapi Gonwoo. Baekjung setuju dan memberi perintah. Gonwoo, ibunya dan Taeyong sampai di kantor Il Group. Segera disambut sekretaris dan para pengawal. Gonwoo bertanya di mana motor yang disiapkan. Dan dia langsung berpamitan dengan ibunya. Ibunya menatap dengan cemas. Gonwoo melaju mengejar lokasi Woo Jin. Sementara pengejaran terus berlangsung. Ketiga mobil sama-sama terhenti di lampu merah. Taegum mendapat info lokasi pabrik spi dari Manbe. Dan langsung menerobos lampu merah menuju lokasi itu, memancing kedua mobil musuhnya. Woo Jin dan Gwangmu ikut mengejar. Mereka memasuki area pabrik kosong itu. Allen yang tak bisa bertarung bersembunyi dalam mobil. Duel pun terjadi. Gwangmu juga membantu melawan Taegum. Duel sengit terjadi. Saling menjatuhkan, adu pukulan dan tendangan. Taegum akhirnya mengeluarkan belatinya. Woo Jin terluka. Dia menahan belati dengan tangannya. Gwangmu kesulitan karena juga terluka. Woo Jin menyerang dengan kepalanya. Dan akhirnya dengan perjuangan yang berat, Taegum dilumpuhkan. Gwangmu terus menghajarnya, tapi dihentikan Woo Jin. Situasi aman belum selesai. Bantuan dari Manbe datang. Para gangster yang disewa. Beberapa mobil memasuki lokasi. Kedua orang ini memberi kode dan terpaksa kabur ke area dalam. Mereka saling bantu untuk naik ke atas, tapi Gwangmu tertinggal di bawah. Menyuruh Woo Jin pergi. Taegum yang pingsan diamankan oleh Manbe. Dua kelompok mengejar orang ini.
kabur menghindar sambil bertarung. Jumlah lawan sangat banyak. Akhirnya keduanya ditangkap. Akhirnya Gonwu sampai di lokasi. Melihat Wu Jin dan Guangmu diseret, dia langsung turun, menyiapkan kuda-kudanya, dan Gonwu bergerak. Satu demi satu dijatuhkan. Pukulan yang sangat luar biasa. Hanya tinggal pimpinan gangster Sewan ini. Gonwu mendekat menghajarnya dengan brutal. Wu Jin memanggil untuk menghentikannya. Gonwu tak kuasa menahan tangisnya melihat luka temannya. Gonwu segera membantu keduanya. Mereka bertiga segera meninggalkan lokasi. Wu Jin dan Guangmu dilarikan ke IGD dalam kondisi luka parah. Gonwu tak kuasa menahan rasa bersalah. Dia terpukul, merasa semua ini terjadi karena dirinya. Dia menelpon ibunya. Sang ibu mencoba menenangkannya. Dunia ini memang kejam, tapi dia harus tetap semangat. Ini bukan salahnya. Diam-diam, Taehyung menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Di tengah tekanan, Gonwu sempat terpikir untuk menyerah dan mengikuti pertandingan tinju ilegal agar semua terhenti. Ibunya menahannya, memintanya untuk bertahan. 고맙습니다. Guangmu menjalani jahitan di dahi, menahan sakit sebisanya karena malu dengan dokter dan perawat. 따가워요. Sementara Wu Jin masih menunggu penanganan. Dia mengobrol dengan perawat yang menyangkanya seorang gangster. Wu Jin membantahnya. Dia adalah pelatih tinju dan hidup dari pertarungan, dan mengatakan akan tetap bertarung. Si perawat tetap salah sangka dan memberinya semangat. 싸워야 돼요. Guangmu selesai dirawat. Dia menemui Gonwu. Melihat matanya masih basah, Gonwu meminta maaf. Guangmu menegaskan dia harus bertahan. Bukan hanya tubuh yang kuat, tapi hatinya juga harus keras besi. 여보. 꺼내야. Mereka mendatangi Wu Jin yang masih menunggu dokter spesialis untuk menangani tangannya. Gonwu pun menerima telepon dari seseorang, mengatakan dia tak sendirian. Bahkan Direktur Il Group Hong Min Byum juga akan ikut turun tangan. Pertemuan pun gelar. Gonwu memperkenalkan Guangmu sebagai senior mereka di marinir. Orang ini bernama Min Gangyong. Dulu dia ikut menangkap gangster Myung-gil. Sekarang jabatannya naik sebagai kepala divisi Criminal Soul. Suasana sempat tegang, apalagi Gangyong curiga dengan latar Guangmu yang akhirnya mengaku sebagai rentenir. Dia menegaskan seluruh proses harus berjalan dalam koridor hukum. Gonwu mengatakan detektif yang bernama Choi Gyong-won sebagai orang yang menangani kasus penyerangan di rumahnya.
Gang Yong memberitahu Gonwoo jika sesuatu terjadi lagi, dia yang terlebih dulu dikasih tahu. Tiba-tiba telepon masuk. Wajah Gang Yong berubah. Dia menerima kabar Gang In-byom kabur dari penjara. Dia curiga bagaimana ini bisa terjadi. Sistem penjara Korea tak bisa ditembus. Artinya ada pihak dalam yang membantu. Direktur Min-byum sempat curiga, jangan-jangan Myung-gil si bos gangster terlibat. Gang Yong memintanya tenang. Myung-gil ditahan di penjara pulau terisolasi dengan pengawasan ketat. Hampir mustahil kabur. Lawan mereka bukan sekedar kriminal biasa. Taeyong tiba-tiba ingat sesuatu. Di Dark Web pernah ada jaringan pembunuh bayaran yang bisa mengeluarkan tahanan dari penjara. Kelompok itu belum pernah tertangkap. Situasi jadi buntu. Gwangmu menawarkan bantuan lewat koneksinya untuk melacak gangster yang mengeroyok mereka. Mereka pasti disewa. Tapi Gang Yong menolak. Itu tak sesuai dengan standar hukum. Gwangmu menegaskan tak semua caranya ilegal. Tapi dia tetap diminta menahan diri. Min-byum menyarankan dia sudah menyediakan tempat aman untuk ibu Gonwoo di Hotel Marriott temannya, lengkap dengan pengawalan ketat. Gonwoo mengucapkan terima kasih. Min-byum merasa dia sudah banyak berhutang budi pada Gonwoo. Hari sudah malam, mereka lebih baik mengamankan ibu Gonwoo lebih dulu. Sementara di markas gangster Baekjung, Taegom sedang dirawat oleh seorang dokter. Im Baekjung memasuki kamar. Dia murka misinya gagal. Uang besar sudah dikeluarkan. Bahkan biaya gaji untuk Taegom sangat besar. Dia menghajar orang ini. Baekjung mengingatkan, dia tahu di mana putrinya. Taegom diancam, tapi dia tak punya pilihan selain patuh. Setelahnya, Baekjung menemui In-bom. Pria ini tampak santai, menikmati minuman sambil memandang kota. Baekjung kembali menawarkan kerjasama. Sengaja membebaskannya, bekerjalah untuknya. Seluruh biaya selama seumur hidup akan ditanggung. Tawaran diterima. Motif In-gum jelas, balas dendam. 돈 내놓으라고 빨리. Dan ternyata bos gangster sewaan menuntut bayaran atas lukanya. Dia tak diberitahu orang yang mereka hadapi adalah petinju profesional. Dia sangat marah. Manbe berusaha menjelaskan, meminta dia tenang. Orang ini tetap marah. Tiba-tiba Baekjung memasuki kamar. Gangster ini tetap mengoceh, menuntut bayarannya segera. Baekjung yang sudah kesal langsung menghajarnya. Dan diseret ke kamar mandi. 물어 이 씨발! Baekjung menghabisi orang ini. Karena ini kesalahan Manbe, dia harus menggunakan uangnya sendiri. 애들 올라오라고 해. Gonwoo dan yang lain tiba di hotel dengan pengamanan ketat. Mereka disambut oleh para pengawal yang menjaga. Ibu Soyun sangat berterima kasih dan semuanya langsung diantar ke kamar. Ada 2 kamar yang bisa mereka gunakan. Dan tak lama, Woo Jin datang setelah dirawat di rumah sakit. Gonwoo tak bisa menahan rasa bersalahnya. Woo Jin memintanya tenang. Ini bukan salahnya. 대표님 괜찮으세요? Di tempat lain, Gwangmu menerima laporan dari anak buahnya yang bernama Sunbo. Mereka menemukan kelompok gangster yang disewa adalah Geng 99. Semua anggotanya menggunakan mobil jeep. Markasnya berada di Yongsan. Sunbo dengan lihai mencari informasi lengkapnya, membuat Gwangmu memujinya. 내가 씨발 기분이 족같아. Baekjung makin stres. Dia menuntut solusi ke anak buahnya untuk menangkap Gonwoo. In-byom memberi ide. Dia mendengar Gonwoo sangat dekat dengan direktur Il Group yang bernama Hong Min-byum. Baekjung setuju dengan rencananya. Karena In-byom berstatus buron, eksekusi akan diserahkan ke orang lain. Manbe menyarankan menggunakan anjing pemburu yang disewa. Baekjung setuju, tapi lagi-lagi menggunakan uang Manbe sendiri. Orang ini pelit sekali. Allen memberi kabar lain. Ada investor yang tertarik setelah melihat keuntungan dari laga sebelumnya. Baekjung melihat itu sebagai peluang. Tapi kuncinya adalah Gonwoo. Mereka harus mendapatkannya dan membuatnya bertarung. Keuntungan akan jauh lebih besar.
Dan Manbe menerima informasi penting dari petugas yang dibayarnya. Besok pukul 11, Detektif Choi akan bertemu dengan Ketua Divisi Kriminal, Komandan Gang Yong, untuk menyerahkan bukti forensik. Itu harus dicegah. Esoknya di kamar, Gunwo dan timnya mulai mengakses situs eKFC menggunakan kartu kredit bodong. Mereka berhasil masuk. Yang mengejutkan, di halaman utama sudah terpampang foto Gonwoo sebagai petinju yang akan ikut serta. Padahal dia tak pernah mengambil foto itu. Taeyong menyimpulkan gambar itu dibuat dari hasil AI. Gunwo juga terdaftar sebagai petarung dengan nama panggung Scarface, membuat Woo Jin sangat geram. Sistemnya, Gunwo akan dipaksa terus bertarung selama dia menang. Mereka juga menemukan video lawan Gunwo sebelumnya, adik Belov yang kini sudah hilang. Ternyata dia pernah bertarung dengan Baekjung. Dan Allen sadar situsnya disusupi. Allen segera melancarkan serangan balasan, melumpuhkan laptop Taeyong. Perang digital terjadi. Jendela pop-up Windows tak berhenti. Akhirnya perangkat harus dimatikan. Taeyong kalah. Gunwo dan Woo Jin merasa bersalah. Laptop Taeyong jadi rusak. Mereka berjanji akan menggantinya. Tak lama Gwangmu dan Sunbo datang. Mereka menceritakan semua temuannya. Gwangmu menarik kesimpulan, Baekju pasti akan memaksa Gonwoo untuk masuk ke arenanya. Keselamatan Gonwoo adalah prioritas utama mereka. Rencana disusun. Besok Gonwoo akan menemui Detektif Choi bersama Komandan Gang Yong. Sementara Gwangmu akan mengajak Woo Jin bergerak lebih dulu ke Yongsan, mencari gangster 99. 어디로 가시는 거예요? Esok hari pun tiba. Gwangmu, Sunbo, dan Woo Jin mengamati dari kafe seberang. Tak lama target mereka muncul. Mereka mengikutinya sampai di depan tempat game. Tapi mereka ragu ini markas para gangster. Mengira ini adalah tempat game biasa. Mereka mencoba masuk dan bertanya berapa biayanya. Di dalam sudah banyak pria bertato. Salah satunya berteriak. Kejar-kejaran terjadi. Seorang pekerja salon melihat keributan, langsung melapor pada kepolisian. Adu pukul gelut kacau terjadi. Woo Jin terdesak. Luka di tangannya kembali terbuka dan mereka terdesak. Akhirnya pihak kepolisian tiba, meminta para gangster ini menyerah. Karena melawan, mereka terpaksa ditembak stun gun. Di saat yang sama, Gonwoo dan Komandan Gang Yong menunggu Detektif Choi di sebuah kafe. Choi akhirnya terlihat. 야 뭐야? Dalam sekejap situasi berubah. Seorang pria tiba-tiba menyerangnya. Choi tumbang seketika. Dan kejar-kejaran terjadi. Orang ini dengan nekat melompati dua gedung. Akhirnya Gonwoo juga memutuskan melompat.
tapi orang ini berhasil lolos. Kabar buruk datang, detektif Choi tak tertolong. Gonwoo sangat kesal kembali kehilangan satu orang lagi. Telepon pun masuk dari Woo-jin. Dia minta Gonwoo membawa Komandan Gang-yong ke kantor polisi Yongsan. Sesampainya di sana, dua orang ini masuk. Melihat Gwangmu, Woo-jin, dan Sunbo juga ditahan. Komandan Gang-yong sebenarnya marah. Dia meminta bertemu dengan kepala polsek di sana. Setelah pembicaraan panjang dan menjelaskan kasusnya, ketiga orang ini pun dibebaskan. Para gangster yang masih ditahan protes keras. Suasana memanas dan Gang-yong mengancam salah satunya, mengatakan kebenaran tentang kasusnya. Jika datanya terungkap, dia akan kesulitan menjalani hidup. Orang ini ketakutan dan menyebutkan namanya. Di luar kantor polisi, Gwangmu mencoba menjelaskan. Komandan Gang-yong jelas murka. Rencananya bisa hancur karena tindakan gegabah. Gwangmu menegaskan dia hanya ingin membantu. Sebagai senior, merasa bertanggung jawab. Dia kembali memohon, dia butuh bantuan. Komandan Gang-yong akhirnya mengizinkan. Dengan syarat, dia harus selalu melapor padanya. Gwangmu tentu senang. Dia diminta mencari informasi tentang orang yang bernama Gu Dong-yok tadi. Siapa dalang yang menyuruhnya? 알겠습니다. 예. Gwangmu dan Sunbo langsung bergerak. Dong-yok menyapa gadis ini sambil menggodanya. Selanjutnya dia segera ke kamarnya. Gwangmu pun masuk. Ternyata gadis pemilik ini adalah kenalannya. Gwangmu menjanjikan akan memotong hutang bunganya. Gadis ini dengan senang hati menunjukkan di mana kamar orang tadi. Dong-yok masuk ke kamar dan bersiap. Tak lama, Gwangmu dan Sunbo juga masuk. Tiba-tiba mereka bergerak. Sunbo sudah di atas. Dan Gwangmu melakukan siksaan yang tak sanggup ditahan Dong-yok. Orang ini akhirnya menyerah, menyebut orang bernama Dusong sebagai atasannya. Tapi dia tak tahu di mana dia. Yang sebenarnya orang ini sudah dihabisi Baekjung. Gwangmu juga bertanya soal adik Belo. Dong-yok mengaku pernah melihatnya bertarung bersama pria gondrong. Dia tak tahu lagi. Tapi dia sempat mengambil foto. Bukan wajah, tapi jam tangan mewah milik orang itu. Lalu mengunggahnya ke Instagram. Gwangmu memotret ulang. Ini petunjuk kecil tapi penting. Dia dan Sunbo pergi, meninggalkan Dong-sok yang terborgol. Komandan Gang-yong menerima foto itu, tapi dia belum mengerti. Memanggil detektif Lee Won-chong untuk memeriksanya. Orang ini juga suka arloji. Won-chong akan segera mencari info yang mungkin berguna. Malam itu, sekretaris Won-yong pulang sambil membawa es krim untuk adiknya. Tapi langkahnya terhenti. Di dalam rumah, sang adik sudah disekap. Dr. Moon, Iman B, dan Taegom sudah menunggu di dalam. Orang ini panik dan mencoba masuk, tapi langsung dihajar. Dia tak berdaya. Dia melihat tangan adik diolesi sejenis obat. Dia diberi pilihan. Selama dia menurut, adiknya akan selamat. Man B pun bertanya di mana Kim Gun-woo. Sekretaris Won-yong awalnya menolak. Dan pisau mulai melukai tangan adiknya. Won-yong tentu menyerah melihat keluarganya dilukai. Dengan terpaksa membocorkan lokasi Gun-woo dan ibunya. Dia juga ditanyai apa agenda dari bosnya, Direktur Hong Min-byom. Sekretaris ini terpaksa menjawabnya. Man B keluar dari sana. Dia sudah menyiapkan rencana berikutnya. Memanggil para anjing pemburu yang mau uang untuk bekerja. Obat Dr. Moon disiapkan. Efeknya belum pasti. Gadis ini datang ke sebuah bar, tempat di mana Direktur Min-byom sering minum. Bartender mengatakan tempatnya belum buka, tapi gadis ini terus mendekatinya, lalu menciumnya, memindahkan obat di mulutnya. Obat bereaksi, orang ini jatuh. Kembali dia ditetesi beberapa obat lagi. Bartender ini seperti mabuk dan menjawab semuanya. Kapan Direktur Min-byom datang dan apa minuman favoritnya. Tak lama, Min-byom pun datang, diantar sekretaris Won-yong. Setelah bosnya masuk, orang ini menahan beban. Di dalam, Min-byom sempat bertanya soal bartender langganannya.
Gadis ini menjawab, seniornya sedang tak enak badan. Malam ini dia yang menggantikannya. Dia sudah menyiapkan minuman yang biasa Direktur Min Biom minum. Minuman pun disajikan. Racikan obat sudah dicampur. Tanpa curiga, Direktur Min Biom langsung meminumnya. Direktur Min Biom meneguk minumannya. Rasanya terasa aneh. Wanita di hadapannya tersenyum, bertanya apa rasanya. Pandangannya mulai kabur. Sesuatu terasa tak beres. Efeknya datang dengan cepat. Dia jatuh dari kursi. Wanita itu tertawa, menyalakan kamera lalu merekamnya. Tak lama, Direktur Min Biom dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Hasil awal menunjukkan sesuatu yang janggal. Kadar enzim hatinya melonjak 30 kali lipat. Mustahil hanya karena alkohol. Dokter menduga ada zat lain yang masuk ke tubuhnya. Jenis obat belum diketahui, menunggu hasil pemeriksaan. Diagnosis akan lebih cepat jika ada sampel obatnya. Komandan Gang Yong bertanya, kapan sepupunya Min Biom akan sadar? Dokter tak bisa memastikan. Dia tak bisa menjawabnya. Sementara Guangmu menerima pesan dari seseorang yang bernama Duyong. Orang itu dulu juga adalah anak buah Pak Choi. Sudah lama mereka tak berhubungan. Duyong menanyakan kabar. Guangmu tak sanggup menjawabnya, berkata semua baik-baik saja. Duyong kembali mengirim pesan, jika ada sesuatu hubungi dia. Dan tak lama, mobil Komandan Gang Yong tiba, bersama Wu Jin dan Gonwu. Guangmu langsung bertanya bagaimana kondisi Direktur Min Biom. Mereka cuma berharap Min Biom baik-baik saja dan segera pulih. Mereka berempat menuju bar tempat kejadian. Kondisinya kosong. Dari sebuah ruangan terdengar sebuah suara. Pemilik bar ditemukan dalam keadaan disekap. Mereka membebaskannya, memeriksa rekaman CCTV bersama. Pemilik bar mengaku tak mengenal wanita yang masuk itu. Dia juga bingung kenapa wanita itu menciumnya. Setelah itu tubuhnya lemas dan tak bisa bergerak. Wanita itu meneteskan sesuatu ke dalam mulutnya. Setelah itu dia tak sadar lagi. Guangmu menangkap polanya. Dia menduga pria ini dipaksa menjawab semua pertanyaan. Zat itu kemungkinan narkoboy yang membuat orang berkata jujur. Jenis narkoboy yang sering disalahgunakan. Mereka mendapatkan foto wanita misterius itu. Bagaimana jadwal Direktur Min Biom yang bisa bocor? Siapa saja yang tahu? Pemilik bar menjelaskan. Reservasi dibuat seminggu yang lalu oleh sekretarisnya Choi Won Yong. Mereka pun segera pergi dari sana, menyusun langkah berikutnya. Hanya satu nama yang tahu jadwal itu, Sekretaris Won Yong. Komandan Gang Yong yakin dia bukan pelaku, tapi mereka harus menggalinya. Tim dibagi, Gang Yong dan Gonwu akan menemui Sekretaris Won Yong. Sementara Guangmu dan Wu Jin mencari wanita misterius itu. Tapi Gonwu meminta bertukar tempat. Tangan Wu Jin masih terluka. Mereka bergerak ke mobil masing-masing. Di dalam mobil, Gonwu cuma diam. Tapi Guangmu merasa lebih tenang jika pergi dengan Gonwu yang jago tinju. Ponsel Gonwu tiba-tiba berbunyi, nomor tak dikenal. Guangmu memberi isyarat, diangkat tapi jangan bicara. Suara di seberang ternyata adalah Baekjung. Dia bertanya bagaimana kondisi Min Biom. Gonwu tak tahan dan bicara, bertanya obat apa yang diberikannya. Orang ini mengejek Gonwu. Dia mengancamnya, jika Gonwu tak ikut bertarung di liganya, semua orang di sekitarnya akan menjadi korban. Dia akan menculik dan menyiksa mereka satu persatu. Teror dilontarkan tanpa jeda. Baekjung menekankan, melawannya berarti menghadapi semua orang yang butuh uang. Detektif Choi bisa dihabisinya dengan mudah. Dia menyuap rekan polisinya. Gunwo harus tetap bertarung dengannya. Semua akan aman dan akan kembali seperti semula. Dia siap membayar berapapun yang diminta Gonwu. Jika tidak, 3 hari lagi dia akan bergerak. Target pertama adalah Wu Jin, lalu ibunya. Panggilan terputus. Gonwu terdiam, emosinya memuncak dan bingung. Dia sangat frustasi. Guangmu menenangkan Gonwu. Dia paham tipe orang seperti Baekjung.
Dia akan tetap memaksa Gonwoo. Jika Gonwoo menurutinya, itu tak akan pernah berakhir. Dia akan diperas habis-habisan sampai tak tersisa. Gwangmu menegaskan mereka jangan bersikap lunak. Jika ingin melawan monster, mereka harus lebih kejam dari itu. Dia harus mengeraskan hatinya. Jika tidak, keluarganya akan jadi korban. 예약하셨습니까? 아, 이걸 사주면 되세요? Gwangmu pun membawa Gunwoo ke sebuah bar khusus. Hanya ada pria di sana. Dia mencari koneksinya, bertemu dengan seseorang yang bernama Min-guk. Dia yakin Min-guk bisa menemukan wanita misterius itu. Meminta Gunwoo untuk ikut, jangan sendirian di sini. Mereka masuk ke ruangan privat. Gwangmu pun menunjukkan foto wanita itu pada Min-guk. Orang ini awalnya mengaku tak tahu. Gwangmu juga menyinggur soal narkoboy agar orang berkata jujur. Min-guk pun mengaku dia punya koneksi pemasok obat itu. Tapi syaratnya, Gwangmu harus memotong bunga pinjamannya selama 2 bulan. Gwangmu pun setuju. 진짜야. Dan akhirnya si bandar datang ke sana. Tak disangka pria itu adalah penggemar Gunwoo. Dia bahkan menyimpan tanda tangannya. Suasana langsung cair. Urusan jadi lebih mudah. Pria ini bersedia membantu. Saat foto ditunjukkan, dia langsung mengenalinya. Namanya Gina. Dia bahkan sempat berpacaran dengan wanita itu. Mereka pun mendapatkan lokasi Gina dan segera bergerak pergi dari sana. 이 아가씨 지금 어디 있을까? Komandan Gang Yong dan Woo Jin akhirnya sampai di rumah Won Yong. Gang Yong langsung murka dan marah. Direktur Min Byom dalam kondisi kritis. 민문 다쳤다고 얘기했는데 Komandan Gang Yong langsung menyalahkannya, tapi dia sadar ada kejanggalan. Cho Won Yong tetap diam, bahkan tak bertanya bagaimana kondisi bosnya. Gang Yong menuduhnya mengapa dia menjual informasi tentang bosnya sendiri. Setelah semua kebaikan bosnya, Gang Yong sangat emosi. 야 조원영이! Saat dia menyebut kondisi adik sepupunya, Sekretaris Won Yong tetap diam, tapi dia semakin gelisah dan sedih. Akhirnya sang adik membuka pintu. Dia bicara, menunjukkan luka di tangannya, menceritakan semua tekanan yang mereka alami. Gang Yong pun meminta penjelasan. Dia berjanji akan melindungi mereka. Sang adik menceritakan kejadian saat dirinya disekap. 3 orang misterius mengikutinya dari supermarket dan menyekapnya di rumah. Akhirnya gadis ini diminta masuk. Won Yong pun menceritakan. Dia menjelaskan ciri mereka satu persatu. 3 orang kompak dan tak saling bicara. Mereka sempat menanyakan hubungan Komandan Gang Yong dan Min Byom. Sekretaris Won Yong juga mengaku dia terpaksa membocorkan lokasi tempat tinggal Gonwoo dan adiknya hingga nomor kamar karena adiknya diancam. Gang Yong berusaha tetap tenang. Dia memastikan keamanan di sini akan diperketat. Pengawal akan diutus. Jika mereka datang lagi, mereka akan menangkapnya. Won Yong memohon agar dia dan adiknya bisa diselamatkan. Dia masih sangat ketakutan. Komandan Gang Yong menjamin keselamatannya. Orang ini akhirnya bertanya bagaimana kondisi bosnya. 우정아. Mereka sampai di parkiran dan telepon dari Gwangmu masuk. Mereka menemukan siapa wanita itu dan di mana dia bekerja. Gang Yong memuji kerja cepat Gwangmu. Pria ini sangat puas mendengarnya. Mereka sepakat bergerak bersama menuju lokasi. Mereka berkumpul di tempat hotel Gunwoo menginap dan seseorang datang. Lee Woo Jong, staf khusus bawahan Komandan Gang Yong, dan Taeyong juga hadir di sana. Orang ini menyapa semua anggota tim, memperkenalkan dirinya. Lee Woo Jong pun mulai melaporkan hasil investigasi. Foto arloji ternyata edisi terbatas. Di Korea hanya 2 orang yang memilikinya. Seorang pemain sepak bola Eropa dan satu lagi mantan tentara pasukan khusus Yoon Tae-gom. Gwangmu mengenali pria itu. Dialah orang yang mereka hadapi. Data Tae-gom dibuka. Lahir tahun 90. Mantan bintara pasukan khusus angkatan darat, ahli bom, cerdas dan berbahaya. Dia dipecat dengan tidak hormat pada April 2020. Alasan dirahasiakan. Istrinya meninggal, sementara anaknya tinggal bersama neneknya di Daejeon. Tahun lalu dia pergi ke Thailand dan tak pernah kembali. Diduga dia kembali ke Korea dengan identitas palsu. Komandan Gang Yong meminta semua mendekat. Dia menjelaskan struktur lawan mereka. Taeyong juga menambahkan ada seorang hacker yang ahli di kelompok itu, membuat mereka lebih berbahaya. Gunwoo pun mengatakan dia sempat dihubungi Baekjung.
memaksanya untuk bertanding di liganya, dan menambahkan kematian detektif Choi juga ulah mereka, melibatkan petugas yang berkhianat, disuap dengan 50 juta won. Mereka sepakat tak ada lagi bantuan dari luar, hanya orang di ruangan ini yang bisa dipercaya. Komandan Gang Yong membagi tugas. Rapat ditutup dengan kesepakatan. 하나, 둘, 셋, 화이팅! Semua bergerak. 맞으면 Sementara kondisi Direktur Min Byom masih kritis. Dia sudah sadar, tapi belum stabil. Ter menyarankan tindakan lanjutan, tapi orang ini menolak. Dia memilih bertahan sampai efek racun ini menghilang. Komandan Gang Yeon dan Woo Jin mendatangi rumah Ibu Taegom. Di luar mereka melihat skuter. Woo Jin langsung kaget setelah mendengar harganya. Ini adalah edisi terbatas yang hanya bisa dipesan dengan antri yang panjang. Mereka membagi tugas. Komandan Gang Yeon akan bicara dengan ibunya, sementara Woo Jin akan mengurus anaknya. 저 잠시 Mereka pun masuk. 말씀 좀 나눌 수 있을까요? 태국에서 일자리를 재작년에 Woo Jin menemani putri Taegom yang bernama Mina, sementara Gang Yeon bicara dengan ibunya. Ibu tua ini menjelaskan putranya memang pergi ke Thailand setahun yang lalu dan tak pernah kembali. Terlihat ibunya melindungi anaknya. Gang Yeon memberi isyarat Woo Jin membawa anak itu menjauh. Gang Yeon pun mulai menggali lebih dalam alasan Taegom keluar dari militer. Ternyata biaya rumah sakit istrinya tak mampu ditutup dari gaji tentara. Istrinya menderita kanker dan butuh uang yang sangat banyak. Woo Jin bermain dengan Mina, wajahnya ditempeli stiker. Mina tak sengaja mengaku ternyata ayahnya baru pulang 3 hari yang lalu. Bahkan skuter mahal di depan rumah baru dibeli oleh ayahnya. Dia belum bisa memakainya. Woo Jin berjanji akan mengajarinya, mengajak Mina bermain di luar, memberi ruang bagi Komandan Gang Yeon. Komandan Gang Yeon berkata, dia sudah tahu apa yang dilakukan Taegom. Mereka ingin membantu. Bahkan dia berjanji membawa pulang Taegom dengan selamat. Dia hanya meminta satu hal, hubungi dia jika Taegom menghubunginya. Ibu ini terlihat ragu. 절 불러주시면 하면 됩니다. 저 다음 화면 좀 보여주세요. Di tempat lain, Woo Jong menemukan petunjuk dari rekaman CCTV terkait orang yang menyerang detektif Choi. Dia segera bertukar informasi dengan Komandan Gang Yeon. Keduanya sepakat, Taegom melakukan ini untuk keluarganya. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Direktur Min Byom. Gang Yeon gembira. Min Byom pun memberi kabar dia sudah siuman. Beri dia beberapa hari lagi, dia akan membantu. Malam pun tiba. Gwangmu, Gunwoo, dan Jun si bandar menunggu di lokasi tempat kerja Gina. Tak lama, Gina turun dari mobil. Orang ini menjelaskan pola pergerakannya, di mana tempat kerjanya. Gina bekerja di lantai 7. Gwangmu dan Gunwoo bersiap. 화이팅. 화이팅. Dan tak lama Komandan Gang Yeon dan Woo Jin tiba. Mereka berbagi info tentang wanita ini dan kembali berbagi tugas. Gwangmu dan Gunwoo akan masuk dari depan. Komandan Gang Yeon berjaga di tangga darurat dan Woo Jin menunggu di parkiran. 둘, 셋, 화이팅! Gwangmu dan Gunwoo masuk lebih dulu, mengaku mereka akan ikut berjudi di sini. Mendapat info dari Jun si bandar, katanya tempat ini seru. Pintu dibuka, mereka langsung menyerang penjaga. Mereka menyisir ruangan satu demi satu. Hingga di satu ruangan, mereka melihat seorang wanita dengan wig merah. Gwangmu melambaikan tangan. Ini adalah targetnya. Ina sadar dia diincar, membunyikan alarm. Para pekerja wanita segera pergi. Dan semua orang di sana menghadapi Gunwoo dan Gwangmu. Pertarungan dimulai. Gwangmu sadar satu hal, bersama Gunwoo peluang hidupnya jauh lebih besar. Satu demi satu lawan dijatuhkan.
Gonwoo sempat terdesak. Dia membalas. Menjatuhkan semua lawannya. Masuk ke ruangan sebelah, menyelamatkan Gwangmu yang terdesak. 괜찮으세요? 하신 거죠? Gina dan para wanita berhasil keluar. Gadis ini melepas wignya, menyuruh temannya pergi duluan. Saat dia berjalan, dia dihentikan oleh Woo-jin. Woo-jin memintanya menyerah, tapi Gina menyerang dan terpaksa Woo-jin membuatnya pingsan. 내가 얘 핸드폰을 뺏었는데 이거 어떻게 해야 돼? Area diamankan, target didapat. Komandan Gangyong segera menghubungi Taeyong untuk meretas ponsel Gina. Hasilnya cepat. Gina terbukti pelaku yang mencampurkan obat ke minuman Minbyom. Ditemukan jadwal penting. Hari itu Gina seharusnya bertemu dengan orang yang menyuruhnya di bar Hotel Entra, lantai 2, pukul 11 malam. Gangyong memerintahkan Taeyong untuk mencari info. Taeyong langsung menghubungi resepsionis hotel. Awalnya gadis ini ragu, tapi Taeyong mengaku dari divisi cyber dan menekannya dan mengancamnya akan menahan staf hotel jika mereka menolak. Info pun didapat. Komandan Gangyong segera bergerak meminta bantuan. Gina diserahkan ke Gwangmu untuk diamankan. 전 형이랑 갈게요. 가자. Sementara resepsionis pun terlihat ragu. Saat itu Baekjung dan Allen sedang rapat online dengan calon investor, membahas penjualan Liga IKFC. Negosiasi berjalan alot. Investor ragu dan memutuskan untuk melihat beberapa pertandingan lagi. Jika petarung yang mereka janjikan tampil, dia berjanji negosiasi akan lanjut. Diskusi pun berakhir. Ciao. Baekjung tampak kesal. Telepon terus berbunyi. Akhirnya dia mengangkatnya. Dan ada yang tak beres. Itu dari resepsionis yang melapor padanya. Ternyata Taegom sudah menyiapkan jebakan. Gangyong dan pasukan SWAT sampai di Hotel Entra. Mereka segera bergerak. Tim bersiap masuk. Gonwoo diminta tetap di mobil. Komandan Gangyong masuk dengan pasukan SWAT. Mereka sampai di depan kamar target. Tim masuk dan menyisir. Situasi aman. Gangyong pun masuk lalu menyalakan lampu. Memeriksa detail ruangan, tapi terdengar suara mencurigakan dari sebuah pot tanaman. Semua terlambat. Ledakan terjadi. Dari kejauhan, Taegom menyaksikan lantai itu hancur. Api meledak seperti kembang api. Gonwoo terpaku melihatnya. Lantai atas gedung itu hancur di depan matanya. Emosinya runtuh. Ponselnya berbunyi. Itu dari Baekjung. Dia menyalahkan Gonwoo atas ledakan itu. Kembali korban jatuh gara-garanya. Gonwoo akhirnya goyah. Untuk pertama kalinya dia setuju untuk ikut Liga IKFC. Mohon maaf banget, Mimin gak bisa upload full episode karena risiko besar di take down. Part 2 dan tamat Mimin usahakan hari Selasa udah kita up. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kita jumpa lagi di part 2. Bye.